Perkenalkan, nama saya Bastian Siregar, kelas 201, D3 Pekensan, jurusan D3 Akuntansi 2016. Saya di sini akan menjelaskan apa itu koperasi sekunder. Tapi saya akan masuk dulu ke apa itu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Landasan, asas, dan tujuan. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi ada dua bentuk. Yang pertama, koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, sekarang kita masuk apa itu pengertian koperasi sekunder. Pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan atau koperasi sekunder berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi. Koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal koperasi, mendirikan koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan seperti yang selama ini dikenal sebagai pusat, gabungan, dan induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan. Selanjutnya, penulisan nama koperasi sekunder. Nama koperasi sekunder harus membuat kata koperasi dan diakhiri dengan singkatan SKD. Dokumen yang perlu ditambahkan dalam pendirian koperasi sekunder: A. Hasil berita acara rapat pendirian dan surat kuasa koperasi primer dan atau koperasi sekunder untuk pendirian koperasi sekunder. B. Keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan atau sekunder calon anggota koperasi sekunder. C. Koperasi primer dan atau sekunder calon anggota melampirkan nomor pokok wajib pajak aktif. Koperasi sekunder menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Pasal 58 ayat 2, anggota koperasi sekunder adalah koperasi yang sudah berbadan hukum, koperasi yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Anggota koperasi adalah koperasi yang sudah berbadan hukum, koperasi, dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Anggota koperasi sekunder persyaratannya sebagai berikut. Yang pertama, telah berbadan hukum. Yang kedua, mampu melakukan tindakan hukum. Yang ketiga, mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam usaha koperasi sekunder. Yang keempat, telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota. Yang kelima, menyetujui anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi sekunder yang bersangkutan. Yang keenam, telah melunasi simpanan pokok. Rapat anggota koperasi sekunder. Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi secara berimbang. Yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang adalah penentuan hak suara yang dilakukan standing dengan jumlah anggota setiap koperasi anggota dan besar kecil jasa usaha koperasi anggota terhadap koperasi sekundernya. Rapat anggota koperasi sekunder wajib dihadiri oleh wakil-wakil yang mendapat mandat tertulis dari rapat anggota koperasi yang menjadi anggotanya. Anggota koperasi sekunder yang menghadiri rapat anggota
dan memiliki hak suara adalah koperasi yang telah menyelenggarakan rapat anggota tahunan. Pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan yang pertama, keputusan rapat anggota, yang kedua, keputusan pemerintah. Keputusan pembubaran oleh pemerintah dilakukan apabila yang pertama, terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang perkoperasian. Yang kedua, kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Yang ketiga, kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.